Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah cinta antara seorang wanita Jepang dengan seorang pria Korea. Si wanita adalah seorang janda yang beranak satu dan ingin mempelajari bahasa Korea. Sedangkan si pria adalah seorang pria yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar bahasa Korea. Diam-diam si pria menyimpan sebuah rahasia. Dia sebenarnya adalah seorang anak tunggal dari pengusaha sukses di Korea. Suatu hari, si wanita meminta untuk diajarkan secara privat karena tuntutan pekerjaan. Namun pada akhirnya hubungan mereka semakin dekat, terutama karena anak si wanita menerima kehadiran si pria Korea. Namun saat hubungan mereka makin dekat, tiba-tiba muncul mantan suami si wanita yang meminta kembali. Belum lagi si pria ternyata juga harus segera kembali ke Korea. Lalu bagaimana dengan kisah cinta mereka? Akankah pada akhirnya mereka berhasil mematahkan jarak dan perbedaan status sosial di antara mereka? Mari kita simak cerita selengkapnya hanya di Layar Cerita. Kisah kali ini adalah drama Jepang Korea yang berjudul My Korean Teacher dengan tahun rilis 2016. Young-un adalah seorang pria Korea yang hidup dan bekerja di Jepang, anak tunggal dari seorang pengusaha kaya di Korea. Meskipun berasal dari keluarga kaya, dia memilih untuk hidup mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada perusahaan sang ayah. Dia bekerja sebagai seorang sales representatif sebuah perusahaan herbal yang menjual produk ginseng. Pada hari itu, dia dipanggil menemui manajernya yang mengatakan kalau kontrak kerjanya di perusahaan itu akan segera berakhir, dan perusahaan memilih untuk memberhentikannya dari pekerjaan ini. Manajernya mengatakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang memburuk dan keuntungan perusahaan yang terus menurun. Young-un hanya bisa menerima keputusan perusahaan ini dan hanya bisa menerima nasibnya. Sepulang kerja, dia pulang ke rumahnya untuk menemui kekasihnya. Namun dia kaget ketika melihat sang kekasih sedang asik berselingkuh dengan laki-laki lain. Young-un merasa sangat marah dan kecewa. Namun sang kekasih lebih memilih untuk hidup bersama kekasih barunya yang lebih kaya. Wanita itu tidak mengetahui kalau Young-un adalah anak pengusaha kaya di Korea. Semua kejadian buruk yang menimpanya hari itu membuatnya sangat frustasi. Ditambah lagi sang wanita mengusir Young-un malam itu. Young-un kemudian menelpon orang tuanya yang ada di Seoul. Dia terlihat sangat sedih sehingga sang ibu menanyakan kabarnya, namun dia memilih untuk merahasiakan apa yang telah terjadi. Sang ibu sangat ingin Young-un untuk segera kembali ke Korea agar dia bisa menjalankan perusahaan ayahnya. Namun Young-un masih belum siap untuk kembali karena mengelola perusahaan ayahnya adalah tanggung jawab yang besar, sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di Jepang meskipun kondisi hidupnya saat ini serba kekurangan. Keesokan harinya, Young-un bertemu dengan salah satu klien perusahaannya. Namun saat menelpon ke kantor, salah seorang teman kerjanya menyuruh Young-un untuk tidak kembali karena sekarang perusahaan tersebut sedang dalam penyelidikan karena diduga menggunakan bahan ginseng palsu. Young-un kemudian pergi ke Okinawa. Dia mencoba menghubungi kekasihnya, namun sang kekasih menolaknya mentah-mentah dengan mengirimkan foto mesranya bersama kekasih barunya. Hal ini membuat Young-un merasa sangat kesal. Kemudian dia mengumpat menggunakan bahasa Korea untuk menghilangkan kemarahannya. Bahkan dia melempar ponsel yang dibawanya ke taman. Namun untungnya ponsel itu dikembalikan oleh dua orang tua yang bernama Kawamoto dan Sayuri. Mereka berdua sedikit mengerti bahasa Korea, jadi dia menganggap kalau Young-un adalah orang Korea. Mereka mengajak Young-un ke sebuah bar, kemudian mendengarkan permasalahan yang sedang dialami Young-un. Mereka bersimpati kepada Young-un dan menawarkan pekerjaan sebagai guru bahasa Korea di lembaga kursus yang mereka jalankan. Young-un menerima tawaran itu meski sekarang dia sedang agak mabuk di sana. Keesokan harinya, dia terbangun di sebuah apartemen yang asing baginya. Ternyata Kawamoto lah yang membawa Young-un ke sana. Kawamoto menyuruhnya untuk tinggal di sana selama mengajar. Young-un agak bingung dengan apa yang telah terjadi, dan ketika dia ingat kalau dia menerima pekerjaan sebagai seorang guru bahasa, dia merasa keberatan karena dia bukanlah orang yang percaya diri. Namun karena sudah terlanjur sepakat, akhirnya Young-un setuju. Pada hari pertamanya mengajar, Young-un masih sangat kaku dan gugup. Ternyata Young-un kurang pandai berbicara di depan umum, terutama karena di sana ada seorang murid wanita yang sangat serius dan terlalu memperhatikan perkataan Young-un. Dia merasa seolah sedang dipelototi oleh murid yang satu ini. Murid itu bernama Sakura, ternyata seorang single mom. Dia sudah memiliki seorang anak yang berusia 7 tahun. Sakura mengambil kelas bahasa Korea karena dia bekerja sebagai seorang pemandu wisata, dan kemampuan bahasa Korea adalah persyaratan untuk bisa diterima sebagai pegawai tetap di sana. Dia juga mengaku menguasai sedikit bahasa Korea saat melamar pekerjaan. Sakura adalah satu-satunya murid Young-un yang belajar dengan sungguh-sungguh.
karena dia membutuhkan pekerjaan tetap agar bisa menghidupi ibu dan anaknya yang kini mulai membutuhkan biaya sekolah. Dia menjadi seorang single mom karena sang ayah menghilang ketika anaknya mau lahir. Sakura selalu berlatih bahasa Korea, bahkan saat dia berangkat bekerja dia selalu mendengarkan percakapan bahasa Korea. Pada suatu hari Sakura menerima sebuah kabar dari manajer tempat dia bekerja. Sang manajer mengatakan kalau sebentar lagi seorang perwakilan dari perusahaan travel Korea hendak mampir ke sana untuk menjalin kerjasama. Kini Yong-un mulai lancar mengajar meskipun belum bisa membuat pelajarannya menarik dan tidak membosankan. Yong-un berusaha keras karena dia tidak ingin mengecewakan siswanya, terutama Sakura, karena Sakura selalu serius belajar. Keesokan harinya, Sakura diminta untuk menerjemahkan sebuah email yang berbahasa Korea dari mitra perusahaan yang ada di Seoul. Setelah semalaman mencoba untuk menerjemahkan email tersebut, Sakura mulai merasa putus asa, sehingga dia berniat meminta bantuan keesokan harinya. Pada pagi harinya, dia segera menemui Yong-un. Dia membawa salinan email tersebut, dan karena Sakura ingin segera menguasai bahasa Korea, dia meminta Yong-un untuk mengajarkannya secara privat setiap akhir pekan. Malam harinya, Yong-un menceritakan permintaan Sakura pada Kawamoto dan Sayuri. Kawamoto tentu saja mengizinkan Yong-un memberikan kelas privat kepada Sakura, terlebih karena keduanya sama-sama single. Bahkan Kawamoto menggoda Yong-un untuk mendekati Sakura. Yong-un diam dan mulai tertarik kepada Sakura karena selain cantik dia sangatlah gigih dalam berusaha. Yong-un kemudian berusaha untuk tampil sebaik mungkin sebelum bertemu dengan Sakura di akhir pekan. Mereka kemudian belajar praktek seolah-olah Sakura berperan sebagai pemandu wisata untuk Yong-un. Yong-un terus membimbing Sakura dan mereka semakin dekat setelah makan siang. Yong-un juga mengutarakan beberapa candaan menggunakan bahasa Korea agar Sakura lebih cepat memahami bahasa Korea. Mereka kemudian pergi ke area pertokoan setelah kursus. Yong-un membeli sebuah baju dengan gambar kelinci, yang kebetulan Sakura juga membeli baju dengan motif yang sama. Tiba-tiba Sakura mendapat kabar kalau anaknya belum sampai di rumah. Dia juga diberitahu kalau ibunya tidak dapat menjemput anaknya karena kakinya terluka. Sakura segera bergegas mencari anaknya yang hilang. Setelah beberapa jam, akhirnya Yong-un berhasil menemukan anak Sakura yang bernama Kei. Sakura merasa sangat berterima kasih atas bantuan Yong-un. Ketika pulang bersama, Yong-un menanyakan ayah Kei. Sakura kemudian menceritakan kalau dia hamil saat berusia 20 tahun dan kekasihnya menghilang sebelum Kei lahir, sehingga Kei selama ini tidak pernah mengenal ayahnya. Mendengar jawaban ini, Yong-un menawarkan untuk menjemput Kei sepulang sekolah karena jadwal mengajarnya tidak sekaku jadwal kerja Sakura. Setelah beberapa hari, Yong-un dan Kei semakin dekat dan Kei menganggap seolah Yong-un sebagai ayahnya. Seiring berjalannya waktu, pelajaran Yong-un kini semakin interaktif. Muridnya tidak lagi tertidur karena bosan dan Sakura mulai mengalami kemajuan pesat. Setiap akhir pekan, Yong-un masih terus memberikan kelas privat kepada Sakura dan bertemu dengan Kei. Hubungan ketiganya semakin dekat dan Kei seolah-olah menerima kehadiran Yong-un. Keesokan malamnya, ibu Yong-un kembali menelpon dan meminta Yong-un untuk segera kembali ke Korea menggantikan posisi ayahnya. Namun Yong-un masih menolak tanpa menyadari kondisi kesehatan ayahnya yang terus memburuk. Sang ibu sebenarnya berniat untuk mengatakan apa yang terjadi, namun sang ayah masih terus ingin merahasiakan hal ini. Pada suatu hari, Yong-un membuat stiker bergambar kelinci sebagai hadiah untuk muridnya yang mendapat nilai bagus. Hal ini karena dulu sewaktu kecil, stiker semacam ini pernah menjadi motivasi baginya untuk belajar. Beberapa hari kemudian, manajer Sakura mengabarkan kalau sebentar lagi perwakilan dari Korea akan datang dan menyuruh Sakura bekerja sebagai penerjemah saat tamu tersebut datang. Sakura merasa tertekan karena dia belum benar-benar menguasai bahasa Korea. Malamnya, Kawamoto dan Sayuri mengajak Yong-un untuk minum bersama sambil membicarakan permasalahan Sakura. Mereka bertiga merasa bersalah karena tidak bisa membantu Sakura lebih jauh lagi. Sang bartender ternyata mendengar pembicaraan mereka. Dia mengeluarkan sebuah alat penyadap untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Dengan alat dari bartender ini, mereka yakin kalau mereka akan dapat membantu Sakura. Di hari pertemuan yang dijanjikan, Sakura dan Yong-un bekerja sama dibantu oleh Kawamoto dan Sayuri yang mengawasi dari jauh menggunakan teleskop. Pertemuan ini berlangsung dengan sangat lancar dan klien perusahaan tampak sangat puas dengan kemampuan bahasa Korea Sakura. Dia kemudian meminta Sakura sendiri bersama untuk membawanya berkeliling sambil makan siang. Namun ketika sampai di pinggir pantai, si klien mulai menggoda Sakura dan dengan bantuan Yong-un, Sakura menolak permintaan klien ini. Diam-diam Yong-un merasa cemburu dan khawatir dengan keselamatan Sakura. Si klien kemudian meminta Sakura mengantarnya ke kamar hotel untuk mengambil berkas perjanjian di sana. Namun ketika Sakura menuruti permintaan si klien, ternyata dia justru membawa anggur untuk Sakura sambil terus menggoda Sakura.
Saat Sakura hendak melarikan diri, si klien semakin memaksa dan membawa Sakura ke kasurnya. Di luar gedung, Yong-un merasakan kalau Sakura dalam bahaya. Dia segera lari menuju hotel dan mencari kamar di mana Sakura berada. Setelah berhasil menemukan kamar tersebut, dia mengalihkan perhatian si klien sehingga Sakura berhasil meloloskan diri. Akhirnya, Yong-un berhasil menyelamatkan Sakura. Keesokan harinya, sang manajer bertanya kenapa klien yang tadinya begitu semangat tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasamanya. Sakura hanya diam dan bingung menjawabnya. Untungnya, sang manajer seolah mengerti apa yang telah terjadi sehingga dia memutuskan untuk menjadikan Sakura sebagai pegawai tetap. Terlebih lagi, kemampuan bahasa Korea Sakura kini sudah tidak diragukan lagi. Malam harinya, Sakura merayakan pengangkatan dirinya sebagai pegawai tetap bersama Yong-un dan teman-temannya yang lain. Setelah pesta, Yong-un mengantar Sakura pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Sakura, Yong-un kemudian bertanya, dapatkah dia menemui Sakura meskipun tidak ada kelas? Sakura tersenyum dan setuju dengan permintaan Yong-un. Mereka kemudian hendak berciuman, namun tiba-tiba ibu Sakura memanggil namanya karena sekarang Shuichi atau mantan kekasih Sakura telah kembali. Sakura menjadi bimbang, terlebih lagi karena Shuichi langsung meminta maaf atas perbuatannya dahulu. Dia mengaku kalau dia sengaja menghilang karena dikejar hutang oleh debt collector. Tanpa ragu, Shuichi langsung memeluk Sakura yang tidak menolak sama sekali. Hal ini membuat Yong-un merasa tersisihkan dan kembali patah hati. Ketika membicarakan hal ini dengan Kawamoto dan Sayuri, mereka berdua mengatakan kalau sangat besar kemungkinan Sakura akan menerima Shuichi kembali. Terlebih lagi, anaknya mulai tumbuh dan membutuhkan seorang ayah. Di saat Kawamoto dan Sayuri berdebat, tiba-tiba ibu Yong-un menelpon dan mengabarkan kalau ayahnya sudah dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Yong-un merasa sangat panik dan segera kembali ke Korea. Sesampainya di Korea, sang ibu menceritakan kalau ayahnya sudah sakit sejak tahun lalu, namun dia terus merahasiakan penyakitnya dari Yong-un. Ini dilakukan karena sang ayah tidak ingin membuat Yong-un merasa terpaksa meneruskan perusahaannya. Dia ingin Yong-un memilih jalan hidupnya sendiri. Namun kini, Yong-un sudah siap untuk menggantikan posisi ayahnya. 3 tahun kemudian, Yong-un tidak sengaja bertemu dengan Sakura di sebuah hotel. Mereka kemudian berbicara dan menanyakan kabar masing-masing. Dalam pembicaraan tersebut, Yong-un mengetahui kalau ternyata Sakura tidak kembali bersama dengan Yuichi. Sakura dan Kei merasa berat untuk menerima Shuichi dan memutuskan untuk tidak lagi berhubungan. Saat Sakura hendak pergi, secara tidak sengaja dia menjatuhkan stiker pemberian Yong-un dahulu. Yong-un kini tahu kalau Sakura masih menyimpan perasaan untuknya. Dan film ini berakhir dengan senyuman di wajah Sakura dan Yong-un yang seolah-olah dipertemukan kembali oleh nasib.